Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang salah satu kisah yang pernah terjadi di Indonesia, di mana ada seorang pria yang diduga merupakan anggota TNI Angkatan Laut bernama Jumran yang diduga telah membunuh dan memperkaos pacarnya sendiri. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Kasus kematian jurnalis berinisial J menjadi perhatian publik lantaran diduga melibatkan anggota TNI Angkatan Laut berpangkat kelas 1 bernama Jumran yang juga merupakan pacarnya sendiri. Perempuan berusia 23 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kawasan Jalan Gunung Kupang, Banjarbaru pada Sabtu sore tanggal 22 Maret 2025. Saat ditemukan, tidak terdapat identitas maupun telepon genggam milik korban, meski sepeda motor miliknya ditemukan tak jauh dari tempat jasadnya ditemukan. Awalnya, kepolisian menduga J mengalami kecelakaan tunggal. Namun, keluarga menyebut adanya memar pada leher korban sehingga menimbulkan kecurigaan. Setelah polisi menyelidiki isi laptop si J, ditemukan pesan dari sang kekasih yang memintanya datang ke suatu titik lokasi yang diduga sebagai tempat terakhir sebelum peristiwa tragis itu terjadi. Pelaku diduga seorang TNI Angkatan Laut berpangkat kelas 1 yaitu Jumran yang bertugas di Lanal Balikpapan sekaligus merupakan pacar korban sendiri. Saat itu Jumran berusia 23 tahun. Selain berprofesi sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, tersangka Jumran ini ternyata juga dikenal sebagai atlet Mixed Martial Arts atau MMA. Sebagai atlet MMA, tersangka memiliki reputasi dalam dunia olahraga bela diri. Rekan-rekan sesama atlet MMA menggambarkan dirinya sebagai sosok yang baik namun juga tegas. Devi yang merupakan sahabat dari korban J, juga menceritakan bahwa Jumran sering memarahi J ketika terlambat membalas pesan. Omongannya keras kalau udah marah. Makanya si J sering panik kalau jadwal lelet atau pulang malam, ujar Devi. Pihak berwajib, termasuk Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, memastikan bahwa penyelidikan kasus ini sedang berjalan dengan intensif dan transparan. Pembunuhan dilakukan dengan memiting dan mencekik. Hal itu terungkap saat penyidik Detasemen Polisi Militer Lanan Banjarmasin melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Reka adegannya mulai dari bagaimana korban dipindah ke belakang yaitu di bagian jok belakang mobil. Kemudian dilakukan pembunuhan yaitu dengan cara pertama korban dipiting kemudian dicekik. Untuk mendalami dugaan pemerkaosan, kuasa hukum dari keluarga korban, Muhammad Pasri, menduga kuat bahwa sebelum dibunuh, J mengalami kekerasan seksual. Pihak keluarga pun mendesak agar dilakukan uji DNA atas sampel sperma yang ditemukan di area sekitar alat vital korban. Hal ini berdasarkan pernyataan dokter forensik yang menyebutkan bahwa jumlah cairan tersebut cukup banyak. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI, Ima Dewi Rahadi, juga menyatakan komitmen TNI Angkatan Laut untuk menegakkan hukum secara adil. Dia pun mengklaim TNI Angkatan Laut tidak akan melindungi anggotanya yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Dengan barang bukti yang ada, maka cukup untuk menjerat tersangka telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau Pasal 330 KUHP tentang pembunuhan, tutur Mayor Laut Saji. Adapun ancaman hukuman untuk Pasal 330 KUHP adalah pidana mati, seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Sekian video kali ini. Jika teman-teman mempunyai saran untuk video selanjutnya dapat menuliskan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.